warahmatullahi wabarakatuh. Tahipun. Ya, izin mengenalkan diri, kami dari kelompok 3 RBL Fisika. Di sini kami mengangkat tema Venturi untuk RBL kali ini. That notion here at night when you're home alone. All this shit in my head, yeah, you don't wanna know. On your knees, begging for your life. I'm a 44 to your Pendahuluan, penerapan fluida dinamis dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya ialah aliran fluida pada pipa venturimeter. Pipa venturimeter ialah sebuah alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan aliran fluida melalui pipa tertutup. Penerapan hukum Bernoulli dapat kita temukan pada pipa venturi. Hukum Bernoulli. Prinsip Bernoulli adalah sebuah istilah di dalam mekanika fluida yang menyatakan bahwa pada suatu aliran fluida, peningkatan kecepatan fluida akan menimbulkan penurunan tekanan pada aliran tersebut. Prinsip ini sebenarnya merupakan penyederhanaan dari persamaan Bernoulli yang menyatakan bahwa jumlah energi pada suatu titik di dalam suatu aliran tertutup sama besarnya dengan jumlah energi di titik lain pada jalur aliran yang sama. Prinsip ini diambil dari nama ilmuwan Belanda atau Swiss yang bernama Daniel Bernoulli. Penerapan hukum Bernoulli pada pipa venturi. Dalam pipa venturi, penerapan hukum Bernoulli dapat ditemukan pada perbedaan kecepatan dan tekanan yang dihasilkan pada dua tabung dengan ukuran yang berbeda. Tabung yang berukuran besar akan menghasilkan kecepatan yang lebih tinggi dan tekanan yang lebih rendah. Sebaliknya, pada tabung yang berukuran kecil menghasilkan tekanan yang lebih besar dan menurunkan kecepatan aliran fluida. Hal ini disesuai dengan bunyi hukum Bernoulli yang menyatakan kenaikan kecepatan aliran fluida akan menurunkan ketekanan fluida secara bersamaan, begitu juga sebaliknya. Prosedur pembuatan. 1. Siapkan semua alat dan bahan secara lengkap. 2. Bolongkan botol 1,5 mili di bagian bawah dengan diameter kira-kira 6 cm. 3. Potong 2 botol 600 mili sesuai ukuran. 4. Sambungkan ketiga botol tersebut lalu rekatkan menggunakan lem tembak. 5. Setelah lem kering, rekatkan dengan isolasi agar lebih rekat. 6. Setelah berpasangan, cat agar lebih menarik. 7. Setelah semua tahapan ini selesai, venturimeter siap kita uji coba. Alat yang digunakan adalah eksperimen. Ada botol plastik, lakban hitam, lem tembak, ada spidol dan penggaris, cutter dan gunting, serta pipa silinder kecil transparan 60 cm. Dan yang terakhir, ada cat merah, blau biru, dan air. Oke teman-teman semua, jadi kita di sini akan membolongkan botol yang besar membentuk lingkaran untuk dimasukkan dengan botol yang lainnya. Oke, setelah botol sudah dilubangi, kita gabungkan botol yang tadi dan kemudian kita lem bagian botolnya. Setelah kita lem, kita lubangi botol yang kecil untuk dimasukkan pipa transparan yang panjangnya 60 cm. Nah, ini kita setelah memasang pipa yang panjangnya 60 cm dengan lem tembak. Kemudian kita cat bagian-bagian dari venturimeternya. Cat bagian lakban pada venturimeter dengan hati-hati dan rata. Oke guys, jadi di sini kami akan langsung melakukan percobaan pada venturimeternya. Percobaan akan dilakukan dengan mengaliri fluida berupa air ke seluruh bagian pipa. Nah, pada saat dialiri ini akan terjadi perbedaan kecepatan fluida pada setiap penampang ini. Kita bisa lihat ya guys, penampang ini berbeda ukurannya.
Yang ini lebih besar, yang ini lebih kecil, sehingga akan menghasilkan ketinggian yang berbeda pula pada pipa transparan ini. Kemudian dari perbedaan ketinggian ini kita dapat mencari berapakah kecepatan fluida pada masing-masing pada masing-masing penampang, baik pada penampang yang besar maupun pada penampang yang kecil. Nah, di sini bisa dilihat ya guys, terjadi perbedaan ketinggian. Boleh dialiri lagi. Di sini kita bisa lihat ya guys, ada perbedaan ketinggian. Yang mana pada botol yang lebih besar, dia ini ukurannya dia ini ketinggiannya lebih cepat naik. Ambil pegangin ini. Itu bagi. Bagi, kerasin lah. Nah, bisa dilihat ya, yang ini lebih tinggi, yang ini lebih rendah nih. Nah, setelah kita mendapatkan perbedaan ketinggian, kita bisa mendapatkan kecepatan fluida pada penampang yang besar maupun pada penampang yang kecil dengan menggunakan persamaan Bernoulli. Hasil pengukuran menunjukkan ketinggian pada penampang yang besar senilai 16 cm, sementara pada penampang yang kecil senilai 13 cm. Pada percobaan kali ini, kita dapat menentukan dua perhitungan dari dua persamaan yang berbeda. Yang pertama adalah menentukan kecepatan aliran, dan yang kedua adalah menentukan tekanan masing-masing dalam botol. Dalam percobaan Venturimeter, kita telah mendapatkan pembahasan bahwa Venturimeter dapat bekerja dengan sebagaimana mestinya. Venturimeter sederhana yang kita buat dapat bekerja dan dapat dihitung dengan persamaan hukum Bernoulli. Dari hasil data yang telah dikumpulkan dapat dihitung dan dianalisis dengan persamaan-persamaan sebagai berikut. Dalam percobaan kali ini, kita menggunakan dua jenis botol. Dengan botol 1 atau D1 memiliki diameter 9 cm dan botol 2 atau D2 memiliki diameter 6 cm. Botol 1 memiliki ketinggian 16 cm dan botol 2 memiliki ketinggian 13 cm. Sehingga kita mendapatkan perbandingan ketinggian atau delta T sebesar 0,03 meter. Didapatkan pula luas penampang dengan rumus PR kuadrat, yaitu 63,59 cm2 atau dapat kita bulatkan menjadi 64 cm pada botol 1. Sementara pada botol 2 didapatkan luas penampang senilai 28,26 cm atau dapat kita bulatkan senilai 28 cm2. Setelah itu, kita dapat mencari kecepatan aliran dengan lambang V. V1 atau kecepatan aliran pada botol 1 didapatkan dengan nilai 0,37 meter per sekon. Sementara V2 atau kecepatan aliran pada botol 2 didapatkan senilai 1,77 meter per sekon. Dari perhitungan ini menunjukkan bahwa kecepatan pada botol kecil lebih cepat daripada botol besar. Setelah itu, kita dapat juga menghitung tekanan masing-masing pada kedua botol. Pada botol besar atau botol 1 didapatkan tekanan sekitar 100.000,07056 PA, dan pada botol kecil didapatkan tekanan senilai 100.000,03 PA. Satuan PA atau satuan Pascal. Kejadian ini dikarenakan perbedaan ketinggian fluida pada Venturimeter yang juga disebabkan oleh perubahan tekanan fluida. Menurut hukum Bernoulli, pada aliran fluida yang konstan, total energi persatuan massa fluida tetap konstan. Energi ini terdiri dari energi kinetik, energi potensial, dan juga energi tekanan. Pada Venturimeter, fluida mengalir dari pipa dengan luas penampang besar ke pipa dengan luas penampang kecil. Pada pipa dengan luas penampang besar, fluida mengalir dengan kecepatan rendah dan tekanan yang tinggi. Sementara pada pipa dengan luas penampang kecil,
Fluida akan mengalir dengan kecepatan tinggi dan juga dengan tekanan yang rendah. Jadi, semakin besar perbedaan tekanan, maka semakin besar pula perbedaan ketinggian fluida pada venturimeter. Pipa venturimeter dari botol plastik memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan pipa venturimeter konvensional. Kelebihan-kelebihan tersebut antara lain: yang pertama, harganya terjangkau. Pipa venturimeter dari botol plastik tentu memiliki harga yang lebih terjangkau daripada pipa venturimeter konvensional, karena kami membuatnya dengan memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di sekitar kos-kosan atau sekitar rumah. Kemudian, mudah dibuat. Pipa venturimeter dari botol plastik lebih mudah dibuat daripada pipa venturimeter konvensional. Kemudian ada mudah dimodifikasi. Kita dapat memodifikasi sesuka hati kita dan dapat juga menjadi bahan pembelajaran yang sangat baik dalam peraga praktikum fisika dasar di sekolah maupun di kampus. Pipa venturimeter ini mengangkat prinsip fluida dinamis dan tentunya dapat menjadi alat peraga dalam konsep-konsep materi fluida. Jika ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Pipa venturimeter dari botol plastik memiliki beberapa kekurangan, yaitu yang pertama, akurasi kurang. Akurasi pengukuran dalam pipa venturimeter dari botol plastik sedikit kurang daripada pipa venturimeter konvensional. Yang kedua, ada daya tahannya juga kurang. Yang ketiga, tidak dapat digunakan untuk mengukur ukuran aliran fluida dengan tekanan tinggi, dan juga tidak dapat digunakan untuk mengukur aliran fluida dengan suhu tinggi. Jadi dengan tekanan tertentu, pipa venturimeter dari botol plastik ini akan mengambil ledakan atau pecah jika tidak sesuai dengan kapasitasnya. Juga tidak dapat diuji dalam suhu atau fluida dengan suhu yang sangat tinggi, karena pastinya pipa venturimeter dari botol plastik ini akan melonjak. Itu beberapa kekurangan dan kelebihan dari pipa venturimeter dari botol plastik. Melalui eksperimen pada kali ini, kita dapat menerapkan prinsip hukum Bernoulli pada alat pipa venturimeter sederhana. Kemudian kecepatan aliran fluida pada pipa venturi dapat dipengaruhi oleh luas permukaan, tekanan, percepatan gravitasi, dan selisih tinggi permukaan. Demikianlah percobaan RBL kami pada venturimeter. Kalau ada salah kata dan kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.